Kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-16, lalu dilanjutkan dengan ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-27. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-16, lalu dilanjutkan dengan ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-27. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi Aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi Aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus Aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, selagi Aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Ayat Mas renungan hari ini terambil dari Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-16. Aku akan minta kepada Bapa, dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Renungan hari ini berjudul Roh Kudus Selalu Hadir, ditulis oleh Marvin Williams. Sahabat ODB, saat melakukan pemeriksaan rutin sebelum lepas landas dari Charlotte, North Carolina, menuju kota New York, seorang pramugara melihat seorang penumpang yang tampak cemas karena takut terbang. Pramugara tadi duduk di lorong pesawat, menggenggam tangan penumpang wanita itu sambil menjelaskan setiap tahap penerbangan yang akan dilewati. Semua itu dilakukannya dalam usaha untuk meyakinkan penumpang tersebut bahwa ia akan baik-baik saja. Saat seorang penumpang naik pesawat, yang penting bukanlah kami, melainkan dirinya, katanya. Karena itu, ketika ia merasa tidak nyaman, saya ingin mendampinginya dan berkata, "Maaf, apakah ada masalah? Apa yang dapat saya lakukan untuk menolongmu?" Keberadaan pramugara yang penuh perhatian itu dapat menjadi gambaran dari ucapan Yesus tentang karya Roh Kudus bagi orang percaya. Sahabat ODB, kematian, kebangkitan, dan kenaikan Kristus memang diperlukan dan berguna untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Namun hal itu juga menimbulkan guncangan emosional dan kesedihan yang mendalam dalam hati murid-muridnya. Kita bisa baca dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang pertama. Karena itu Yesus meyakinkan mereka bahwa mereka tidak akan ditinggalkan sendirian untuk menjalankan misinya di dunia. Dia akan mengutus Roh Kudus untuk menyertai mereka, penolong yang lain, supaya Ia menyertai mereka selama-lamanya. Roh itu akan memberi kesaksian tentang Yesus dan mengingatkan mereka akan segala sesuatu yang pernah Kristus lakukan dan katakan. Oleh pertolongan Roh Allah, mereka akan bertambah kuat pada saat-saat sulit. Sahabat ODB, ada kalanya dalam hidup ini setiap orang, termasuk orang percaya, akan tergoncang oleh kecemasan, ketakutan, dan duka. Namun Kristus telah berjanji bahwa dalam ketidakhadirannya, Roh Kudus selalu hadir untuk menghibur kita. Sahabat ODB, apa yang sedang menggelisahkan Anda saat ini? Lalu bagaimana Anda dapat memohon kehadiran Roh Kudus untuk menghibur Anda? Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih atas penghiburan dan nasihat yang kuterima dari Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Seorang yang duduk di tepi jalan, buta mata tak dapat melihat, dan hidupnya di dalam kegelapan. Yesus datang, celiklah matanya. Yesus datang, kuasa iblis hancurlah. Yesus datang, hapus air matanya. Gelap susah menjadi sukacita. Yesus datang mengubah semuanya. Seorang yang dirasuk kuasa iblis berdiam di kuburan sendiri. Ia tertawan, tersiksa tak berdaya. Yesus datang, ia dibebaskannya. Yesus datang, kuasa iblis hancurlah. Yesus datang, hapus air matanya. Gelap susah menjadi sukacita. Yesus datang mengubah semuanya. Seorang yang mengidap sakit kusta, timpang tuli tak dapat bicara, dibelenggu penuh penderitaan. Yesus datang, ia disembuhkannya. Yesus datang, kuasa iblis hancurlah. Yesus datang, hapus air matanya. Gelap susah menjadi sukacita. Yesus datang mengubah semuanya. Seorang yang duduk di tepi jalan, buta mata tak dapat melihat, dan hidupnya di dalam kegelapan. Yesus datang, celiklah matanya. Yesus datang, kuasa iblis hancurlah. Yesus datang, hapus air matanya. Gelap susah menjadi sukacita. Yesus datang mengubah semuanya. Seorang yang dirasuk kuasa iblis berdiam di kuburan sendiri. Ia tertawan, tersiksa tak berdaya. Yesus datang, ia dibebaskannya. Yesus datang, kuasa iblis hancurlah. Yesus datang, hapus air matanya. Gelap susah menjadi sukacita. Yesus datang mengubah semuanya. Seorang yang mengidap sakit kusta, timpang tuli tak dapat bicara, dibelenggu penuh penderitaan. Yesus datang, ia disembuhkannya. Yesus datang, kuasa
habis hancurlah, Yesus datang.